dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama ku ingin selalu ya bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin kami ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu.
selamanya. Mari kita sembah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal, biarkan rohmu tinggal di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Syiarala baba karala baba karalama baba kuara lama siandara lama sandu. Allah itu roh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Syiarala bala 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 bala. Syiarala bala 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 bala. Indah bersamamu. Kiara lama sande, haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, yeah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Daud menggambarkan kerinduan hatinya kepada Tuhan seperti hubungan rusa dengan sungai. Seperti kita tahu dalam Mazmur 42, Daud merindukan Tuhan lebih dari kepada siapapun dan apapun. Rusa tanpa sungai bisa dehidrasi, kehausan. Dan satu hal yang penting sungai buat rusa adalah waktu dia dikejar oleh musuh, pemangsa, bahkan oleh panah si pemburu, bau rusanya itu selalu kelihatan dan tampak dan bisa dicium. Tapi apa yang menarik? Waktu rusa itu masuk sungai, baunya lenyap. Karena itu mari kita datang dengan penuh kerinduan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bersama-sama seperti rusa, di rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu roh
hatiku ku rindu menyembah. Bersama-sama Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Kita panggil Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita panggil dan sembah. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita serukan berkata seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah. Kita panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami, Indonesia dan bangsa-bangsa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sobat bahagia, kita berjumpa dalam jalan-jalan virtual Holy Land. Saat ini kita akan jalan-jalan mempelajari minyak narwastu. Saudaraku, saya ada di pusat produksi minyak wangi Siwa Oasis di Kairo, Mesir. Di sini diproduksi banyak jenis minyak wangi dari Mesir yang mayoritas diekspor ke Perancis. Di Perancis tinggal ditambahi alkohol dan lain-lain untuk sempurna, baru diekspor lagi ke seluruh dunia.
Dan ternyata minyak wangi yang paling terkenal di sini adalah minyak wangi narwastu. Kita masih ingat di Injil Yohanes 12, mulai ayat 1, Yesus sedang ke Betania, menumpang di rumah Simon si kusta. Tiba-tiba di situ datanglah seorang perempuan bernama Maria dan memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal seharga 300 dinar. Seperti yang kita tahu bahwa minyak narwastu yang mahal di sebuah buli-buli harganya 300 dinar itu adalah gambaran upah kerja seorang yang bekerja setahun. Perumpamaan Yesus mengajarkan gaji seseorang bekerja yang normal sehari adalah 1 dinar. Dipotong 52 minggu, kira-kira dia mendapatkan 300 hari bekerja, dia menerima upah 300 dinar. Dan biasanya minyak narwastu yang mahal ini dipersiapkan oleh seorang wanita untuk nanti di hari pernikahannya. Namun di rumah si Simon kusta ini, Maria memecahkan minyak narwastu yang mahal dan diberikan kepada Yesus. Dia memecahkan minyak buli yang mahal itu, mengusapkan kepada kaki Yesus, bahkan mengusapnya dengan rambutnya. Saudaraku, rambut bagi wanita adalah mahkota. Namun Maria bukan hanya mempersembahkan minyaknya yang mahal, tapi seluruh kehidupannya. Tentu baunya semerbak, sangat harum, memenuhi rumah si Simon kusta itu. Anda perlu tahu, di Vatikan, di gereja Saint Petrus, waktu ada hari-hari raya tertentu, mereka menyalakan lilin, dikasih tetesan minyak narwastu. Sepanjang 2 km area lilin dinyalakan yang diteteskan minyak narwastu itu mencium bau narwastu yang sangat wangi dan khas. Tentu tidak semua setuju. Si bendahara pelayanan Yesus, yaitu si Yudas Iskariot, mengecam. Pemborosan. Untuk apa minyak yang mahal ini dipecahkan dan dipersembahkan untuk Yesus? Bukankah lebih baik jika dijual, dapat duit cukup banyak, dan diberikan kepada orang miskin? Yudas punya maksud yang berbeda dengan ucapannya. Kalau dia mendapatkan penjualan daripada minyak narwastu yang mahal itu, dia memiliki uang di kasnya 300 dinar, lumayan. Dia bisa atur sedemikian rupa sehingga akhirnya dia bisa menggunakan untuk dirinya sendiri. Saudaraku, Yesus berkata kepada Yudas dan seluruh murid waktu itu, dari tadi aku ada di rumah Simon kusta ini, tidak ada seorang pun yang mengurapi aku, apalagi mengusap kakiku dengan rambutnya yang mulia. Kenapa kamu tidak menghargai pengorbanan wanita ini? Sebab yang dikerjakan wanita ini adalah persiapan buat pengurapan aku untuk hari kematianku. Sebab memang aku lahir untuk menjadi penebus yang akan mati, dikuburkan, dan hari ketiga bangkit. Bukankah orang miskin selalu ada bersamamu? Tapi aku tidak selamanya di bumi secara manusia bersamamu. Yesus menegaskan persembahan minyak narwastu yang mahal dari Maria ini sangat berarti buat pengurapan menyongsong penguburan Yesus saat dia menjadi sang penebus umat manusia. Bahkan dia berkata, orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selamanya bersamamu untuk diurapi seperti ini. Dan Yesus menegaskan bahwa perbuatan wanita ini sangat mulia. Sehingga Yesus berkata, di mana Injil diberitakan ke seluruh dunia di sepanjang masa, kisah ini, persembahan wanita ini akan jadi teladan dan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita tahu ada lagu yang sangat diurapi berkata begini, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti Maria yang datang
mengurapimu. Bagaimana dengan saudara? Jika Anda ada di kisah Yohanes 12 ini di kota Betania di rumah Simon si Kusta, apa peran yang Anda lakukan? Adakah kita seperti Yudas yang tidak mengerti visi besar Tuhan? Atau kita seperti Maria? Yudas mencoba untuk mengambil keuntungan dari segala kesempatan pelayanannya. Si Maria sungguh siap mengorbankan yang terbaik. Dan sungguh kita perlu belajar untuk menjadi Maria-Marianya Tuhan di akhir zaman ini. Hari-hari ini kita tidak datang kepada Tuhan untuk mengambil sesuatu, menuntut sesuatu, meminta sesuatu. Namun kita mau datang untuk memberi sesuatu. Ibadah itu bukan mengambil, menuntut, apalagi mengklaim. Ibadah itu mempersembahkan, mengorbankan, memberi pujian penyembahan yang terbaik. Dan tentunya jerih payahmu, korban persembahanmu tidak pernah sia-sia. Kita suci mencatat, dia tidak pernah berhutang sama kita. Kita menjawab, kita akan dipenuhi melebihi kebutuhan dan kerinduan kita. Allah sanggup menjawab lebih daripada kita doakan. Betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Allah. Kita mulai dengan kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan pun tidak hitung-hitungan dengan kita. Mari kita teladani, beri hati kita, beri hidup kita, beri penyembahan kita, pelayan kita hanya untuk mengharumkan namanya, memuliakan namanya, tanpa untuk kita sedikit pun. Dan pasti kemuliaan Tuhan juga menimpa atas kita, seumur hidup kita dan selama-lamanya. Persembahkan minyak narwastamu, korbankan mungkin tenagamu, doamu, hartamu, profesimu, karirmu, terlebih seluruh hidupmu, dan kau tidak pernah kehilangan dari persembahanmu itu. Tuhan balaskan berlimpah-limpah-limpah. Sobat bahagia, apa yang menarik pada zaman kuno, spikenard juga disebut narwastu, dianggap sebagai salah satu minyak yang paling berharga. Spikenard oil, minyak narwastu ini digunakan sebagai parfum, obat, dan kelengkapan religius di wilayah yang membentang dari India sampai ke Eropa. Minyak ini berasal dari Nardostak jatamansi, tumbuhan berbunga dari keluarga valerian. Spikenard oil digunakan sebagai obat herbal alami untuk mengobati insomnia, stres, masalah pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan lemah. Dalam kondisi tubuh yang lemah dan terkena infeksi. Dalam pengobatan Ayurvedik, minyak ini digunakan untuk mengobati masalah tidur, depresi, stres, kecemasan, sindrom kelelahan, juga yang kronis, dan masalah saraf. Bubuk batang tanaman ini banyak diambil secara internal untuk membersihkan rahim, untuk membersihkan masalah-masalah infertilitas, dan mengobati gangguan-gangguan menstruasi. Spikenard tumbuh di Himalaya Nepal, di Cina dan India, dan diketemukan pada ketinggian sekitar 3.000 meter dan memiliki bunga berbentuk lonceng berwarna merah muda. Spikenard mudah dikenal karena memiliki banyak duri berbulu yang mencuat dari akar sehingga disebut pula Indian spike oleh orang-orang Arab. Batang tanaman disebut rimpang, dilumatkan dan disuling menjadi minyak esensial yang memiliki aroma intens dan berwarna kekuningan. Spikenard disebutkan 2 kali dalam Alkitab. Dan kata nat dalam bahasa Ibrani berarti cahaya. Penggunaan spikenard bisa dilacak kembali ke zaman kuno ketika orang Mesir menilainya sebagai barang mewah dan orang-orang Romawi menggunakannya sebagai parfum. Bapak Ibu Saudara,
Maria memecahkan minyak narwastu ini dan mengolesi kaki Yesus dan membasuhnya dengan rambutnya. Saya hanya memberikan arti untuk diaplikasikan ke hari ini. Rambut itu adalah mahkotanya wanita. Tetapi Maria mau mempersembahkan kehormatannya, rambutnya untuk mengusap kaki Yesus. Waktu Yudas protes berat karena itu kalau dijual mahal bisa mengisi kas pundi-pundinya Yudas sebagai bendahara. Yesus berkata, perbuatan dia tepat untuk persiapkan buat penguburan dan kematian saya. Memang tentu seseorang akan dikubur itu dikasih minyak wangi, dan Yesus dihormati sebelum mati sudah diberi minyak yang begitu mahal. Dan itu tepat. Bahkan Yesus berkata, itu akan dikenang di sepanjang Injil diberitakan. Apa inspirasi buat kita? Memang minyaknya akhirnya habis, tapi yang dahsyat, rambutnya Maria masih bau wangi. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan kekuatan kita tidak langsung hilang. Bau wanginya itu masih tersisa. Apa bau wangi yang sedang Anda persembahkan kepada Bapa kita, Bapa Surgawi dan Yesus Kristus dan Roh Kudus? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Karena itu ibadahmu yang sejati, yang berbau harum di hadapan Tuhan, Raja, Kekasih dan Mempelai kita. Amin.